Aku iya serius. Tuh 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akan melakukan observasi wawancara tentang mantan atlet. Perkenalkan, nama saya Habib Abdillah. Saya Rektor Senaga. Saya Miram Temani. Saya Bulan. Saya Christian Sarasarage. Dan di sini kami sudah bersama mantan atlet bersama Bang Serbo. Saya Doni Pramola Putari. Bang, kami dari mahasiswa keluargaan ingin wawancara Bang tentang abang waktu jadi atlet Bang. Baik, sebelumnya saya ulangi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Doni Pramola Putari. Saat ini mengajar sebagai kepala sekolah di SMP swasta Bosana terletak di Jalan Metal menuju Tanjung. Seperti yang adik-adik sampaikan, untuk mengetahui sisi dari mantan atlet, saya suami muda sebagai atlet dari sepak bola, di mana dalam perkembangan sepak bola saya di usia dulunya menginjakkan dari kelas 3 SD sudah bermain di lapangan hijau. Ini Bang, apa yang membuat abang tertarik nih Bang menjadi atlet bola ini Bang? Sebenarnya di dalam keluarga mayoritas keluarga saya itu menekuni bidang seni. Namun sisi dari saya itu menekuni olahraga itu dari kakek saya. Dari saya itu kebetulan keluarga dari negara Portugal. Jadi suka bola semasa saya kecil, karena saya itu memperkenalkan olahraga tersebut kepada saya. Ketertarikan dari masa kecil itu untuk menekuni olahraga itu hanya saya lakukan di kampungan doang. Tapi setelah saya melihat ada dulu di tentang lapangan hijau itu dari Eropa, namanya masuk bergerak dari Liverpool, jadi saya suka dengan gaya bermainnya. Terus di daerah saya itu lagi jelek-jeleknya kami pemain antar kampung, jadi saya selalu ikut melihat. Kalaupun tidak bisa menjadi pemain bola, saya ikut terlibat di dalam yang anak bola dan lain-lainnya. Dan prestasi yang abang raih Bang selama jadi atlet dan berapa kan cara abang disiplin waktu olahraga ini? Saya tidak pernah menginginkan saya secara pemain sepak bola. Saya itu dari masa kecil itu selalu beri waktu. Artinya bermain bola itu bagi saya juga seni. Di saat saya bermain di lapangan hijau, mengikuti kegiatan dulu nggak ada SD, hanya satu paguyuban di sekolah sekolah Tanjung Malai, BTS ada akademinya, saya ikut di sana. Kalau misalnya kita kita dipilih, saya selalu kalah. Karena di dalam kekalahan itu saya melihat bagaimana masuk dulu, belum inti, cadangan pun jadi. Saya ambil tambahan itu, saya lakukan latihan di kampung saya. Kampung saya kebetulan pantai, jadi kalau air sungai itu surut, timbul pasir putihnya. Nah, saya dari mulai jam 3 sore itu fisik dari kebetulan dulu mama saya penjahit, saya suruh buat kantongan-kantongan, saya buat tembus yang pena, saya ikat di saya ini, saya bawa lari ke pantai. Terus
2 bulan saya berjalan latihan, baru balik lagi ke lapangan hijau, terus seleksi masuk tim, nggak lagi cadangan, jadi pemain inti. Posisi saya dulu back awalnya, mulainya dulu back sampai saya dipilih mengikuti Suratim Cup tahun 2000. Tapi sebelumnya itu saya juga sudah mengikuti yang namanya Piala Coca-Cola dari daerah pemilihan sampai ke timnas. Sampailah salah satu saya terpilih digunakan di apa namanya ini rumah apa ya, asrama haji. Tapi tahun 98 itu terjadi kerusuhan. Artinya saya itu berangkat dari sana ke Jakarta, TC di timnas, kalau lolos berangkat di Korea Selatan tahun 98. Tapi karena memang tahun 98 itu kerusuhan di Indonesia sehingga gagal semuanya keterbukaan. Berita lanjutnya itu saya tetap berbenah diri sampai di tahun 2000 saya terpilih salah satu atlet sepak bola usia 18 tahun mengikuti Piala Suratim. Kebetulan kita juara. Kawan kita terakhir itu adalah PNS. Itu zamannya apa Lubis, Chasing, itulah seumuran kita dulu di kelompok tahun tersebut. Kita menang adu penalti, juara lagi. Nah, itu bagusnya. Oke bang, untuk dengan saya ini bang, apalah bang pesan dan pesan abang bang untuk atlet-atlet ini bang? Kalau pesan saya sebenarnya ada 2. Yang pertama, kita punya yang namanya disiplin dan iman. Disiplin dan iman adalah bukan hanya kita berolahraga, tapi dengan gaya hidup. Teratur, semuanya yang namanya tuh banyak sekarang ini atau latihan itu banyak berubah. Dulu dari dulu itu hanya dengan alat, ya, hanya pantai sekali kaki itu untuk sampai 1 betis. Ini kan sebenarnya modelnya bukan alat canggih, ilmu yang lainnya, tapi disiplin dengan latihan itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin. Makanya atlet hancur itu karena memang moral yang masuk ke dalam. Ketika sudah mau naik daun, mulai melupakan asal usul, mulai mengikuti yang tujuh mulai melakukan itu yang menyebabkan banyak kegagalan di atlet-atlet zaman sekarang. Kenapa saya bilang berbeda dengan dulu sekarang? Karena dulu itu memang benar prestasi yang diambil itu dari dasar dari nol. Kalau sekarang dengan kita bermain dibuat sosial media langsung tarik begitu kan. Nah, itulah memang pengaruh gadget sekarang itu sangat bagus secara digital. Dan masih jauh kita dari daerah kalau nggak